Tara Indra mengutuk seorang raja keindraan beserta pemaisurinya menjadi miskin dan dibuang ke negeri antah barantah. Di negeri itu, suami dan istri ini tiada disukai satu orang pun. Ia suka dibuang, ia suka dilempari, dicaci dan dimaki karena mereka miskin. Namun, suatu ketika ternyata sang istri hamil dan mengidam buah mempelam. Istrinya menginginkan buah mempelam yang ada di taman raja. Namun, seperti biasa, sang suami sudah takut untuk mengunjungi istana raja, karena selama ini mereka selalu dikucilkan. Namun, karena rasa sayangnya kepada istri, sang suami pun menemui sang raja di istananya. Dan si miskin pun meminta buah mempelam kepada raja. Awalnya, raja merasa tidak suka si miskin datang ke istana. Sebelumnya dia selalu mengusir. Namun entah mengapa kali ini melihat si miskin, ia begitu kasihan. Lalu si miskin diizinkan untuk memetik buah mempelam yang ada di istana raja. Si miskin pulang dengan bahagia karena ia dapat memberikan sebuah mempelam kepada istri yang sedang hamil. Lahirlah seorang putra yang diberi nama Marakarma. Semenjak itu kehidupannya semakin membaik dan kelahiran putri keduanya membuat ia semakin lebih bahagia. Putrinya tersebut diberi nama Nilakesuma. Dan kebahagiaan keempat keluarga ini menjadi bertambah. Semenjak kelahiran putrinya ini, ia semakin kaya dan semakin disukai oleh masyarakat sekitar. Si miskin yang dulunya tidak disukai karena pakaiannya yang compang-camping, suka meminta-minta, namun sekarang lengkap sudah semenjak mendapatkan sebuah harta berlimpah yang dia temukan di dalam hutan. Lalu si miskin diangkat menjadi seorang raja dan ia berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratnadewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri antah berantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan menikahkan putra-putrinya, terdengarlah kabar itu ke seluruh negeri, termasuk ke negeri antah berantah. Namun, raja di negeri antah berantah tidak menyukai hal tersebut. Ia mencari seorang ahli nujum untuk menipu Bahtara Indra Angkasa. Lalu, sang ahli nujum akan memberitahukan kepada Maharaja Indra Angkasa bahwa kedua anaknya tersebut, sang putra Marakarma dan sang putri Nilakesuma, hanya akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka dengan hati yang berat dan amat terharu, disuruhnya pergi putra dan putrinya itu. Si miskin, Raja Indra Angkasa, termakan hasutan sang ahli nujum, percaya kepada perkataannya. Ahli nujum tersebut tentu sangat bahagia karena telah berhasil mengelabui sang raja. Itu berkat suruhan dari raja di negeri antah barantah. Lalu pulanglah si miskin dengan berat hati dan ia ingin mengusir kedua anaknya itu karena akan menyebabkan celaka bagi negerinya. Sesampainya di rumah, raja si miskin langsung memanggil putra dan putrinya. Mereka diusir dari istana karena
ulah dari sang ahli nujum. Putra dan putri yang berbakti kepada orang tuanya hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Mereka dengan berat hati tetap melangkah pergi sesuai dengan perintah raja. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, mereka kakak beradik itu pun berjalan entah kemana. Mereka beristirahat di bawah pohon. Mereka memakan makanan yang ada di sekitar mereka. Dan suatu ketika mereka lapar. Mereka berinisiatif untuk memasak. Marakarma mencoba berburu dengan menembak seekor burung. Sedangkan sang putri pergi mencari kayu bakar. Namun ternyata mereka malah dituduh sebagai seorang pencuri. Lalu mereka dikurung. Lalu mereka dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, kakak beradik ini menjadi terpisah. Putri Nilakusuma terdampar di pinggir pantai, sedangkan kakaknya entah kemana. Lalu tiba-tiba Putri Nilakusuma ditemukan oleh seorang putra mahkota Mengindrasari yang berasal dari kerajaan Pelinggam Cahaya. Dan putra tersebut menyukai sang putri dan ingin mempersuntingnya menjadi permaisurinya. Lalu di mana Marakarma? Apakah dia dimakan oleh hiu? Apakah ia ditemukan oleh seorang perompak? Atau dia malah disekap di entah berantah? Sedangkan sang Nilakesuma sudah dipersunting oleh putra mahkota Mengindrasari yang berasal dari kerajaan Pelinggam Cahaya. Lalu di mana Marakarma? Ternyata ia terdampar di pulau yang berbeda. Ia terdampar di sebuah pulau dengan raksasa di pulau tersebut. Dan di pulau itu ada seorang putri yang ditawan oleh seorang raksasa. Kemudian Marakarma merasa iba dan berusaha menyelamatkan sang putri. Putri tersebut ternyata juga anak raja dan mereka jatuh cinta. Namun bagaimana cara mereka bisa keluar dari pulau tersebut? Marakarma mencari akal. Pertama, tentu dia harus melawan raksasa. Dan raksasa akhirnya kalah dengan kekuatan dari Marakarma. Setelah mengalahkan raksasa, Marakarma dan sang putri pergi mencari cara untuk keluar dari pulau. Ia menemukan sebuah kapal saudagar kaya. Ia mencoba mencari bantuan dan ternyata bantuan itu diperolehnya. Marakarma mendapat bantuan dari kapal tersebut. Namun lagi-lagi Marakarma mendapat sial. Ia dilempar lagi ke laut karena sang putri disukai oleh nahkoda kapal tersebut. Lalu Marakarma dimakan oleh hiu. Sungguh malangnya Marakarma. Putri yang ditemukan oleh Marakarma bernama Cahaya Khairani. Putri Cahaya Khairani pun ingin dipersunting oleh nahkoda. Namun Cahaya Khairani merasa tidak terima. Ia tidak mau dipersunting oleh nahkoda tersebut karena sudah jatuh cinta kepada Marakarma. Marakarma sudah ditelan oleh hiu. Namun nasib baik datang kepadanya. Ia ditemukan oleh seekor burung dan burung tersebut memberitahu kepada Nenek Kabayan bahwa seekor hiu telah memakan seorang Marakarma. Lalu Nenek Kabayan menyelamatkan Marakarma dengan membelah perut hiu tersebut. Dan ternyata dalam perut itu Marakarma masih hidup. Setelah Marakarma berhasil diselamatkan oleh Nenek Kabayan, Nenek Kabayan pun membawanya ke desanya.
Marakarma membantu Nenek Kabayan di desanya tersebut. Ia tidak sungkan untuk mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh Nenek Kabayan. Ia merangkai bunga, ia memetik bunga, dan ia pun mengantarkan bunga kepada orang yang menginginkan bunga tersebut. Lalu ternyata bunga yang sudah dirangkainya sampailah kepada Putri Cahaya Khairani. Putri Cahaya Khairani sangat menyukai bunga tersebut. Karena itulah Marakarma bertemu kembali dengan putri tersebut. Takdir memang berpihak kepada Marakarma kali ini. Dengan perantara Nenek Kabayan, dia bertemu dengan adiknya Putri Nilakesuma. Setelah pertemuan itu, mereka mencari cara untuk kembali ke kerajaan karena kerajaan hampir saja runtuh. Sudah berantakan, dan untungnya mereka datang tepat waktu. Dan sang Marakarma sudah meminang Putri Cahaya Khairani dan ia menjadi raja di negeri Puspasari.